Halo guys, kembali lagi dengan saya Liman Senaji di channel Daily Racing. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ajakin kalian buat review Honda Grand Blues. Namanya ini Grand Blues, bismillah ya teman-teman. Aku mau ajakin kalian buat review motor ini sekaligus test ride motor ini. Tapi sebelum kita masuk ke review dan test ride, aku mau jelasin kalau motor ini sebenarnya bukan motor saya teman-teman. Jadi motor ini sering nampak di TikTok saya, tapi ini juga di rumah saya. Tapi ini bukan motor saya. Ini motor kepunyaan Mas David Javaudin atau Mas David Poppy. Dia juga YouTuber juga, nama YouTube-nya Poppy Gerek. Buat kalian yang kepo sama YouTube-nya, link YouTube Poppy Gerek ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke review si Grand Bismillah ini. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita review dulu ya bodinya dulu, baru masuk ke mesin, karena mesin si Grand Bismillah ini juga nggak nanggung-nanggung teman-teman. Mesinnya ini juga bisa dibilang mesin jahat. Oke, lanjut langsung aja kita ke bodi. Jadi konsep si Honda Grand Bismillah ini sebenarnya dibilang agak nanggung ya teman-teman. Jadi komorot tapi masih pakai poster standar, masih seperti apa ya, kalau Honda Grand itu konsep kayak Orion gitu ya, kalau bilang itu Orion ya teman-teman. Jadi seperti konsep Orion, cuman semi racing ya, semi standar jadi gitu. Tapi ini nanti kemungkinan kedepannya bakal diganti konsepnya, bocoran. Nah, jadi langsung masuk aja ke konsep motor ini tuh konsep Orion semi racingan gitu kayaknya ya. Soalnya nggak ada orang di sini teman-teman. Nah, untuk batok sendiri ini pakai batok standar, walaupun bukan ori ya teman-teman. Ini batok bukan ori. Jadi di batok ini masih standar ya teman-teman. Jadi batok standar, speedometer standar, stang standar, kemudian ini ada saklar holder kanan kiri standar. Mungkin di bagian headlamp itu hanya dimodif di bagian lampunya, ganti LED, padang banget, pakai RGB berapa sih ya, 6 sisi kalau nggak salah. Kemudian yang berbeda di Honda Grand Blues itu bawaannya itu rem depannya masih tromol teman-teman. Sedangkan motor ini sudah pakai pengiriman depan cakram. Nah, jadi di bagian kanan ini master remnya itu sudah diganti pakai Mio teman-teman. Hanya saja di custom ulang. Custom ulangnya itu di bagian wadah olinya itu loh guys, kotak wadah oli itu loh. Jadi Mas Poppy mengakalinya dengan dibubut, jadi dipendekin supaya kotaknya itu, kotak wadah minyak remnya itu agakan pendek. Jadi nggak natap ke batoknya. Tapi yang jelas di bagian handle ini, bagian handle rem ini harus dikerowok. Tak luput bagian sein atau lampu rating juga harus dikerowok. Kalau itu pasti harus dikerowok ya teman-teman. Soalnya kalau nggak dikerowok itu bertabrakan dengan lampu sein. Jadi lampu sein harus dikerowok supaya handle ini bisa masuk. Terus samping ini juga harus dikerowok. Kemudian di bagian kiri, karena motor ini sudah mengadopsi mesin KPH yang dimodif menjadi kopling ya teman-teman. Jadi bagian kiri itu pakai handle kopling apa ini ya, Jupiter atau Fish Air kayak teman-teman. Kalau itu universal ya teman-teman, bisa pakai apa aja. Tapi saran saya yang jelas pakai handle rem yang rumahnya kecil seperti
Fish Air atau yang lainnya. Kalau seperti RX, Mega Pro, Tiger itu kan besar, nanti di dalam itu terlalu banyak ngerowokin lampu seinnya, natap-natap. Lanjut lagi di bagian deck ini masih standar, spakbor depan juga masih standar bawaannya. Kemudian di bagian pengeriman depan yang tadinya itu tromol ya teman-teman, rem depan tromol, ini sudah dimodif menjadi disc alias cakram, jadi di bagian tromol harus diganti. Tapi kalian nggak harus sama seperti ini, kalian bisa pakai kepunyaan Jupiter atau Suzuki, terserah lah, yang penting menyesuaikannya itu nanti di discnya, di piringannya. Jadi kalau tromol Jupiter ya piringannya peruntukan untuk Jupiter, tromol Supra ya piringannya peruntukan untuk Supra gitu. Nah, kita kesampingkan itu, kita lanjut lagi di pengiriman depan itu. Sok depan bagian kanan itu menggunakan Supra ya teman-teman, menggunakan Supra. Untuk bagian kirinya itu katanya Mas David sendiri itu masih standar teman-teman, masih bawaan Honda Grand. Sedangkan yang kanan itu kepunyaan Supra yang sudah cakram. Kebetulan ini Supra lama, Supra 100, Supra X yang kepalanya kotak itu teman-teman. Nah, tapi yang sudah cakram, dia pakai itu. Sebenarnya nggak harus pakai itu, kalian bisa pakai sok-sok lainnya. Bahkan beda merek pun bisa dipasang, seperti kepunyaan Yamaha pasang sini juga bisa. Tapi lebih baiknya itu dipasang kanan kiri ya teman-teman. Jadi skok kanan kirinya itu tetap ibarat Jupiter, Supra gitu. Jangan seperti ini, jonjing. Sebenarnya saya kurang worth it seperti ini. Lanjut lagi untuk piringan depan itu piringan biasa ya teman-teman, floatingan. Jadi piringan harga 120 kalau nggak salah. Piringan biasa lah, piringan variasi biasa. Master rem juga masih standar, bahkan ini tidak ori teman-teman, ini itu imitasi. Malah yang bagus itu bracketnya itu CNC custom, jadi pesen CNC nanti. Mungkin nanti piringan dan master rem bakal diganti karena jonjeng sama mesinnya jonjeng. Dan lanjut ke belakang, di bagian kiri itu ada steering damper, walaupun hanya pajangan, itu steering damper merek apa ya, saya lupa. Kemudian lanjut sini ada voltmeter, ini voltmeter merek TDR. Ini emang kelihatan agak gede teman-teman, ini ada klik-klikannya untuk on off-nya. Walaupun kontak mati ini bisa dinyalakan karena ada kliknya, ada on off-nya. Ini sebetulnya mata angguning pasang ini wah. Kemudian lanjut suspensi belakang ini juga emang karena orangnya tukang custom ya, tukang aneh-aneh. Jadi ini sebenarnya bukan stok tabung teman-teman, ini stok merek apa gitu, lupa apa gitu mereknya, stoknya besar, Atos, dan bukan tabung. Nah, untuk tabung sendiri ini di custom, jadi dia ambil tabung dari stok belakang tabung. Jadi stok belakang tabungnya dipotong, dilas ke sini. Saya juga kurang paham kenapa nggak pakai stok tabung langsung saja, pakai gini aja. Mungkin saya beda ini. Kemudian lanjut setelah stok belakang, swing arm juga custom, ini oval tapi besi, jadi swing arm custom besi. Nah, lanjut untuk tromol belakang ini juga custom, ini kepunyaan Yamaha, kepunyaan Jupiter. Ini merek VND yang kroman. Jadi untuk tromol belakang VND yang chrome seperti itu. Untuk velg tadi belum saya bahas ya, untuk velg depan belakang memakai Taxago Excel Asia. Untuk diameternya sendiri bagian depan itu 140, bagian belakang 160. Untuk ban sendiri memakai Corsa R46 untuk ukuran rata ya teman-teman, ukuran 90/80 depan belakang dan 17. Nah, lanjut lagi teman-teman, masuk ke sektor mesin. Jadi mesin Grand Bismillah ini sudah di swap engine menggunakan mesin Honda Karisma atau KPH. Nah, namun ini enggak sembarangan Honda Karisma karena mesin ini sendiri sudah berkapasitas cc 180 cc. Nah, untuk mesin 180 cc ini sendiri itu tidak di stroke up ya teman-teman, jadi hanya bore up aja dengan diameter piston 64 kalau nggak salah. Diameter piston 64 itu tembus di cc 181 kalau nggak salah, 181 kalau nggak salah, tanpa stroke up. Nah, langsung aja kita masuk ke spesifikasi si mesin ini sendiri. Untuk blok piston masih menggunakan standar
hanya saja diganti liner ya teman-teman, dibungkus ganti liner. Untuk crankcase juga dibesarin supaya masuk di piston 64. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah itu pistonnya sendiri ini menggunakan merek Vim teman-teman, jadi merek murah meriah, merek Vim aja. Kemudian lanjut di bagian head teman-teman. Head itu sudah sudutan ya teman-teman, sudah sudutan itu menggunakan diameter klep berapa ya teman-teman, saya lupa. Saya tulis saja ya di bawah sini, saya tulis untuk diameter klep in dan outnya. Kemudian masuk lagi di bagian karbunya menggunakan PWK KRJ. Ini sebenarnya ukuran 28, cuman sudah diremer menjadi 30 berapa ya, 32 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sudah diremer KRJ menjadi 32 kalau nggak salah. Untuk manifold sendiri custom. Untuk knalpot menggunakan, ini sebenarnya knalpot bagian layar bawah ini custom teman-teman, di OKI muffler cepu. Kemudian bagian tengah ke belakang ini menggunakan hands. Nah, jadi hands ini sebenarnya special request untuk CC 180 berapa ya? 180 sampai 200 kalau nggak salah untuk knalpot ini sendiri. Kemudian di bagian belakang teman-teman, nah mesin KPH 1 ini yang spesial itu sudah menjadi 5 speed teman-teman. Jadi mesin KPH ini, mesin Karisma ini sudah dimodif sama bengkel BSD 290 menjadi 5 transmisi alias 5 prosneling. Nah, untuk ukuran gigi sendiri, cangkokannya apa saja, itu sebenarnya menggunakan rasio CS1, hanya saja di ukurannya sudah di custom semua sama Mas Basit BSD 290. Jadi buat kalian yang kepo bisa langsung DM ke Instagramnya Basit Satrio Wibowo. Link Instagram sudah saya taruh di deskripsi. Lanjut lagi teman-teman, setelah mesin kita lanjut lagi ke pengapian mesin ini sendiri. Untuk pengapiannya CDI sudah memakai rektor. Untuk CDI sendiri sepertinya rektor limited edition 1 kalau nggak salah. Sebenarnya ini dulu CDI nya Super Cup saya hanya saja saya jual, kemudian dibeli sama Mas David, dipasang sini. Kemudian koil menggunakan koil RM Jowo alias apa ya, A100, Suzuki A100. Kemudian di bagian power up ini sudah memakai power up ya teman-teman. Power up menggunakan Dr. Api Madiun, power up Dr. Api Madiun atau Datek. Kemudian di sini seperti tadi sudah saya bilangin, ini sebenarnya nggak terlalu ngefrek ya teman-teman. Ini hanya voltmeter aja. Oke, mungkin seperti itu untuk spek mesin dan body si Honda Grand Bulus kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk di next video saya mau ajakin kalian buat cek sound Honda Grand Bulus ber-cc 180, kira-kira suaranya seperti apa. Kemudian saya juga mau ajakin kalian buat test ride motor ini, rasanya seperti apa, 5 speed itu seperti apa. Jadi bakal saya test ride juga. Oke, mungkin seperti itu di video selanjutnya. Dan untuk video kali ini saya akhiri cukup sekian. Semoga bermanfaat. See you in next video and goodbye.